Salam jumpa pemirsa, senang sekali Jurnal Daai dapat hadir kembali menemani Anda. Kali ini bersama saya Patricia Lawford. Dalam Jurnal Daai edisi ini, kami telah menyiapkan sejumlah liputan menarik untuk Anda. Berprofesi sebagai tukang bangunan tidak menyurutkan langkah Makturidi. Dengan tekad besar, ia mendirikan sekolah madrasah aliyah di desanya. Sekolah Madrasah Aliyah Asyakiyah, Kabupaten Lebak, Banten ini berdiri secara swadaya sejak tahun 2007. Walau awalnya banyak orang meragukan tekadnya, Makturidi telah membuktikan bahwa di tengah kesederhanaan dan keterbatasan, ia dapat menjalankan sekolahnya. Kini terdapat lebih dari 80 orang murid bersekolah di tempat ini. Setiap siswa hanya membayar Rp7.000 setiap bulan. Sehari-hari, pria berusia 58 tahun ini bekerja sebagai seniman bangunan. Saat tubuhnya masih muda, ia kerap mengerjakan proyek bangunan jauh dari wilayah tempat tinggalnya. Kini, Makturidi hanya mengerjakan pekerjaannya di sekitar rumah. Ia telah menekuni profesi ini sejak tahun 1982. Saat itu, ia berusia 27 tahun. Keahliannya diperolehnya secara otodidak. Ia sendiri pernah menempuh pendidikan formal hingga lulus sekolah dasar, lalu melanjutkan pendidikan pesantren selama 4 tahun. Saya tukang bangunan, ya kerja kuli bangunan gitu. Ya kalau pendapatan kita yang karena yang kuli ya paling 60-50. Nah, itu sebahagian itu tidak semuanya ke keluarga untuk sedikit membantu madrasah, biaya madrasah ya, walaupun nggak cukup ya, tapi ya bagi-bagi aja. Orang Lebaran. Menjalani hidup secara sederhana adalah kehidupan yang dipilih oleh Makturidi dan keluarga. Walau sederhana, ayah 4 anak ini tidak pernah menyerah pada keadaan. Ia berusaha mendidik anak-anaknya agar mampu menjadi manusia yang memiliki pendidikan lebih dari apa yang dimilikinya. Baginya, pendidikan adalah bekal bagi anak-anak meraih masa depan yang lebih baik. Jadi, meme asup. Ya, dari dulu emang saya mau mendirikan madrasah. Karena apa? Karena anak-anak, melihat anak-anak seusia SD, kalau udah pulang dari SD itu kebanyakannya main. Malah hampir semua malah ada yang nakal-nakal gitu. Jadi saya pikir ini kesempatan harus dimanfaatkan gitu, di dalam pendidikan. Jadi sesudah dewasa kalau melihat anak-anak malas itu gregetin gimana. Soalnya saya merasakan yang tidak punya ilmu itu keadaannya begini. Jadi saya merasakan, makanya kalau lihat anak-anak malas sekolah itu atau banyak bermain itu gregetan, mau apa namanya, nyuruh apa gitu, menasihatin gitu. Saya udah merasakan. Memberikan pendidikan yang layak bagi anak-anak di wilayah tempat tinggalnya merupakan cita-cita yang terus digenggamnya. Sekolah Madrasah Asyakiyah menjadi wujud atas semangat Makturidi yang tidak pernah padam. Pendidikan pesantren yang pernah dipelajari adalah bekal dirinya untuk mengajarkan nilai-nilai agama pada para siswanya. Kan ini pendidikan khusus agama. Nah, dulu saya pernah pesantren di Sukabumi, cuman nggak secara orang-orang yang sukses, cuman pernah mondok di sana di Sukabumi.
Kan? Berapa lama? Ya sekitar berapa tahun ya, 4 tahunan lah gitu. Nah, jadi dasar mengajari itu dasarnya, dan ada kurikulumnya dari Kementerian Agama. Makturidi tidak sendiri. Para pengajar lainnya secara sukarela turut membagi ilmu mereka kepada 80 siswa di madrasah ini. Terletak di Desa Haurgajru, Kabupaten Lebak, Banten, madrasah ini menekankan pendidikan ilmu agama dan budi pekerti. Membaca Al-Quran, hadis, fikih, dan akhlak adalah pendidikan dasar yang diajarkan kepada siswa di madrasah ini. Mereka dididik untuk paham dan taat pada perintah agama sebagai bekal membina diri dalam kehidupan sehari-hari. Jujur, menepati janji, amanah. Diajarin, disuruh berbohong sama orang tua, ya, gak disuruh berbohong sama orang tua. Orang harus hormat kepada orang tua, menjauhi larangan lah deh. Belajar tentang keteladanan yang harus diteladani. Dulunya sih ya nggak sering sekolah, sekarang sering. Sekarang mah suka sekolah. Kenapa? Disuruh sama orang tua, menaati peraturan orang tua. Madrasah Asakiyah berdiri sejak tahun 2008. Gedung sekolah ini awalnya adalah bangunan rumah peninggalan sang mertua yang sudah tidak layak huni. Asakiyah sendiri diambil dari nama sang mertua yang telah meninggal dunia. Pertama kan ini peninggalan orang tua itu saya perbaiki sedemikian rupa. Malam istri saya belum tahu mau diapain. Sesudah itu udah beres baru ngomong ke keluarga dan saudara-saudaranya. Jadi walaupun hati keluarga dan kurang mendukung, tapi saya terus berupaya. Mau di apa diomongin, di apa gitu, akhirnya itu berhasil. Jadi pantang menyerah lah. Gitu. Setelah kita punya modal 10 juta dari Pemda, nah, ya alhamdulillah kita punya modal. Nah, kita belikan alat-alat, dikerjain sendiri, dibantu oleh teman-teman yang saya pasang bata, yang teman saya itu ya termasuk pengurus madrasah itu, termasuk itu pengurusnya, yang ngaduk ya keneknya itu. Jadi pengurus antar pengurus itu ya tukang ya kenek gitu. Ya bikin, jadi berdua dibikin itu. Bangunan seluas 6 x 16 meter persegi ini dibangun menjadi 2 ruang utama. Tiap ruang dibagi menjadi 4 kelas. Untuk belajar, setiap 2 kelas harus digabung di ruang yang sama. Gini, kan madrasah ini ketentuan Menteri Agama 4 kelas ya, dari 1 sampai 4. Karena di sini disesuaikan dengan keadaan, di SD itu kan 1 sampai 6. Jadi masuk SD harus masuk sini. Diupayakan. Jadi masuk SD kelas 1 di sini kelas 1A. Di SD kelas 1 2 di sini 1B gitu. Itu. Jadi kelas 4 itu sama dengan kelas 6 di SD. Walau awalnya sempat meragukan niat suami, kini dukungan istri pun tidak lepas diberikan. Demi menghidupi kebutuhan keluarga dan keperluan sekolah, Ucu memilih untuk berjualan keripik singkong dan gorengan lainnya. Mau apa-apaan kata saya ini, bikin apa ini ya, yang rumah-rumah kosong dibersihin gitu, rumah orang tua itu. Enggak, diam aja itu dulu. Ini
bikin madrasah katanya buat anak-anak. Kan di sini lalu lalang katanya nggak sekolah madrasah buat nambah-nambah ilmu katanya. Itu kalau kerja gitu uangnya bikin sisihkan buat anak, buat itu ya bikin sekolah. Gitu. Saya bingung tadinya juga, nggak sangka gitu. Sampai sekarang kita kan alhamdulillah ya. Kalau kita mengasihkan uang kepada orang-orang, ya saya dari mana? Nah, tapi kan ini ya ilmu sedikit, kita mudah-mudahan manfaat, ya berbagi harta, cuman itu ya. Bila ada niat, maka ada jalan. Makturidi membuktikan dengan tekad dan kerja keras, maka setiap harapan dan cita-cita dapat terwujud. Sekecil apapun hal yang bisa dibagi akan bermanfaat bila dilakukan dengan niat yang tulus. Madrasah Asakiyah berdiri dan berjalan di atas tekad sederhana seorang seniman bangunan. Tiap jengkal bangunan adalah gambaran dan bukti dari tekadnya yang kuat. Tidak memiliki modal materi yang besar, Makturidi menggantungkan harapannya pada Sang Ilahi. Dia percaya hanya kekuatan dan ridho Sang Pencipta yang akan membuka jalan bagi terwujudnya kemajuan pendidikan di wilayah ini. Walaupun menghadapi berbagai cobaan berat dan perlakuan tidak adil di masa lalu, Lestari dan kawan-kawannya tetap memilih untuk memandang hidup dengan positif. Mereka memutuskan untuk memaafkan masa lalu dan menatap masa depan. Bersama-sama mereka menjalani hidup di sebuah rumah yang disebut Yayasan Waluyah Abadi Sejati di Bilangan Keramat, Jakarta Pusat. Berusia rata-rata 80 tahun ke atas, setiap hari mereka mengurus diri sendiri dengan mandiri. Secara fisik, raga, mereka tidak setegar dulu, tapi secara jiwa, hati, dan pikiran, mereka tetap tajam, peka, dan peduli pada perkembangan negeri ini. Rumah ini menjadi rumah keluarga untuk menampung korban era tahun 65 terkait suatu lembaran kelam sejarah bangsa Indonesia. Mereka yang tinggal di dalamnya telah menjalani hidup yang keras. Namun, sekaligus mereka telah membuktikan bahwa hanya ketika mereka menjalani hidup dengan kasih, jiwa mereka tentram dan tenang. Mbah Puji di masa muda adalah seorang gadis yang peduli pada lingkungan. Tinggal di Bilangan Sunter dulunya, ia pernah menjabat sebagai ketua RW setempat dan membuka suatu tempat belajar paket A dan B bagi mereka yang putus sekolah. Mbah Puji di masa muda juga berjuang meningkatkan kesejahteraan kaum petani dan kaum buruh. Lahir pada tahun 1926, Mbah Puji pernah merasakan masuk bui tanpa putusan pengadilan atau vonis yang jelas selama 14 tahun. Kita minta rehabilitasi. Nanti saya ambil yang nama baik kita. Nah ini, rehabilitasi yang penting kita. Dan Mbah ini cuman berusaha bagaimana seperti kayak kayak Ananda dan Sundagiri ya. Kan masih muda. Ini adalah penerus daripada perjuangan kemerdekaan. Ya, masih olahraga, masih poco-poco, masih ngaji, masih ke musola, masih sekarang apa lagi tahu sekarang ini masih puasa. Yang paling ditakutinya adalah menjadi pikun. Karenanya, Mbah Puji mengisi hari-harinya dengan melakukan pekerjaan rumah harian
membaca Al-Quran, dan membaca koran setiap hari. Ia terbiasa membaca 2 harian Ibu Kota, Kompas, dan Sinar Harapan. Sementara lebih dari 50% waktunya setiap hari digunakan untuk mengaji dan menjahit. Mbah Srikarto dan Mbah Rosidi adalah 2 dari 8 penghuni tetap rumah ini. Mbah Sri sering membantu dan melayani pasien yang berobat dengan dibantu Yayasan Buddha Seci. Salah seorang pasien yang baru-baru ini dibantunya adalah Mbah Rosidi. Ia mengurus surat-surat, obat-obat yang diperlukan, dan mengantar berobat ke dokter. Ya, semua pasrah kepada Allah, kepada Tuhan. Kita punya Tuhan, kita punya Allah. Jadi ya kita serahkan hal-hal yang tidak mungkin dijalani oleh manusia. Ya Maha Pencipta lah. Kami sih berpendapat kejadian yang lalu jangan terjadi lagi kepada generasi yang akan datang. Sudah cukup kami saja 65-66 sampai 79. Cukup kami saja. Tapi generasi yang akan datang jangan mengalami hal yang sama. Mbah Sri semasa muda adalah seorang wartawan pada Harian Ekonomi Nasional. Dia sering bertugas di istana. Tugasnya saat itu adalah mengikuti kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan memberitakannya kepada segenap lapisan masyarakat. Kemudian kasih itu kalau Buddha itu sangat tinggi sekali ya, kasihnya itu. Jadi dalam agama Buddha ajaran Siddhartha Gautama luar biasa. Mbak belajar itu ya, Tridharmanya itu belajar. Jadi kasihnya itu bukan saja materi, kita nggak punya materi kok, tapi kasih kita kepada tetangga yang sakit, tidak punya uang untuk beli obat, kita jalan dengan herbal. Itu sudah sejak dulu Mbah melakukan. Allah ya, Tuhan melindunginya. Jadi ya, buat Mbah itu merasa bersyukur sekali ya, sampai saat ini masih bisa hidup, tidak kekurangan sandang pangan ya. Itu bersyukur sekali, saling menghargai, saling kasih yang seikhlas-ikhlasnya ya. Jadi jangan kasih dengan pamrih, terima kasih, ini menerima, ini kasihnya. Mbah Is berusia 83 tahun. Ia berasal dari Solo dan mengikuti jejak suami ke Medan. Suaminya harus masuk bui selama 35 tahun. Ia dan keluarganya pernah ditahan sebagai jaminan selama 9 tahun. Lalu bebas dan selama hampir 4 bulan hidup terlunta-lunta keluar masuk hutan. Namun kini saat menatap mata dan wajahnya, ada sinar kasih dan kelembutan yang memancar yang memudarkan masa lalunya yang kelam. Saya doakan supaya dia bertobat. Takut sama Tuhan dah ya. Takut sama Tuhan supaya mau bertobat, dan dia supaya belajar lemah lembut, sopan santun, rendah hati, menghargai sesama. Ya, banyak kata-kata yang sering menghibur. Jadi kami dihibur, dan saya merasa kalau gini saya merasa bahagia. Jadi apa yang saya alami, cerita-cerita yang aneh-aneh gitu tuh bisa hilang. Di penjara Malang itu selama 11 tahun lebih 7 bulan. Gitu. Jadi nggak ada rasa benci, nggak ada. Itu konsekuensi perjuangan. Hal terberat nggak ada pikiran benci, nggak ada. Ya saya anggap di sana muda, ya saya anggap adik dan sebagainya itu. Jadi nggak ada
di sini benci nggak ada. Mbah Lestari telah tinggal di rumah ini sejak tahun 2003. Usianya kini 81 tahun. Ia berasal dari Bojonegoro. Terpisah dari anak dan suami selama belasan tahun karena harus masuk penjara, Mbah Lestari memilih untuk hidup dengan tenang dan damai, namun tetap tajam dan peka mengamati perkembangan negeri ini. Itu sudah menjadi kehidupan. Jadi tidak perlu enggak, tapi lebih baik rendah hati gitu, menunjukkan kalau kita itu enggak ya semacam nanti bisa benci, itu jangan sampai terjadi seperti itu. Pernah turut menderita karena sang suami dulu ditahan tanpa putusan pengadilan yang jelas, Mbah Sum tetap berusaha optimis memandang hidup dan masa depan. Menjalani masa-masa sulit tidak membuat nenek dari 8 cucu ini memandang hidup dengan pesimis. Jadi kita memang memaafkan karena kita punya pegangan ya di Alkitab. Saya kan juga Kristen. Jadi biarpun orang itu mau membunuh kamu, tapi kamu tetap doakan yang baik-baik. Jangan dibalas. Kan gitu. Jadi ya itu pedoman kita. Berasal dari bahasa Jawa, secara harfiah waluyo berarti waras atau sehat. Sejati berarti sebenarnya. Abadi itu kekal. Maka waluyo sejati abadi adalah harapan untuk senantiasa selalu sehat. Sehat raga, sesehat batin. Sehat pikiran, sehat jiwa, sehat perilaku. Demikianlah mereka semua menjalani hidup. Usia tua tidak menyurutkan semangat dan cinta kasih mereka. Nyata, sikap memaafkan menyimpan kekuatan. Kasih memang selalu membawa orang pada kehidupan. Di dalam ketulusan berbagi ada kekuatan. Di dalam ketulusan memaafkan ada kekuatan. Kekuatan untuk menjalani hidup seringkali ditentukan bukan dari hal lahiriah. Kekuatan itu dapat berasal dari besarnya rasa cinta kasih dalam diri kita. Jadikan hidup ini penuh makna karena setiap peristiwa mengukir sejarah. Jika Anda memiliki saran atau kritik, silahkan kirimkan email ke jurnaldai@daitv.co.id atau melalui SMS dengan format JDI, spasi nama, saran, dan kritik Anda, lalu kirim ke nomor 0852 8580 8559. Akhirnya saya Patricia Lovord mewakili seluruh kerabat kerja Jurnal Daai mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.